Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau kita boleh beribadah bersama pada pagi hari ini, itu sungguh kemurahan, sungguh suatu kesempatan yang baik, yang indah dari setiap kami di tengah-tengah minggu yang orang mungkin ngomong kecepit gitu ya, karena kemarin juga tanggal merah. Tapi kalau kita masih memiliki satu kesempatan, biarlah kesempatan ini kita pakai dengan sungguh-sungguh, dengan waktu yang kurang lebih 1,5 jam atau jam 45 menit, kita pakai dengan sungguh-sungguh untuk merefresh gitu ya, roh kerohanian kita. Dan saya percaya Tuhan beracara pada pagi hari ini. Tuhan pasti akan memberkati setiap kita bersama, bukan rohani saja, jasmani pun, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera pasti Tuhan limpahkan. Amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita mau tunduk kepala, kita berdoa, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berdoa pada Engkau. Biarlah teman-teman kami yang ada di dalam perjalanan Engkau lindungi, Engkau sertai. Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus kami. Dan biarlah roh kuasa Roh Kudus menyucikan, menguduskan setiap kami, menyucikan, menguduskan tempat ini, dan juga atas setiap kami semuanya. Tuhan, satukan hati, satukan roh kami, untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau. Atas hamba-hamba pelayan-pelayan yang akan melayani juga Tuhan persiapkan, Tuhan berikan hikmat sehingga dapat bersatu bersama dengan jemaat Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Kau yang
Kami mau sembah Engkau Tuhan.
membela kami. Kami sembah Engkau Tuhan, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kami mau bersuara untuk Engkau Tuhan, menghargai kebaikan-Mu, menghargai keagungan-Mu. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Perkara yang heran Kau buat Tuhan, untuk kebaikan kami. Anak-anak yang Kau kasihi, sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa setiap kali masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, kekudusan-Mu mengikuti setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Biarlah roh kami selalu menyala-nyala di dalam Engkau. Ajar kami untuk lebih setia lagi kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Dimuliakan
Yesus Tuhan, Daulah jadi. Sorak-sorak yang paling mulia untuk Tuhan Yesus kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah-Mu saat ini, dan biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami mengiring Engkau lebih sungguh-sungguh lagi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami mau menyanyikan pujian bagi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Coba kita tengok kanan kiri kita, wajahnya sudah bersuka cita atau belum? Kalau belum, kita kasih tahu, ayo bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita katakan dengan iman, terima sukacita sudah, terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan saja yang berdoa. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan semangat, katakan kekuatanmu. Haleluya, Tuhan bersorak bagiku. Sukacita sudah datang, besok kali lagi katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, katakan semangat, dapat iman kekuatanku. Haleluya, Tuhan bersorak bagiku. Sukacita sudah datang, katakan sukacita sudah, sukacita sudah datang, sukacita sudah datang, amin. Glory, haleluya. Semua bersukacita, amin. Siapa yang bersukacita kita lambaikan tangan kita tinggi-tinggi, oke, haleluya. Kita berikan sorak-sorai sekali lagi yang paling mulia untuk Tuhan kita, haleluya.
sumber sukacita kami yang sejati, sumber kekuatan yang sejati bagi setiap kami. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, amin. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku sukacita kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami tidak mau kehilangan sukacita kami. Karena kami punya Tuhan Yesus, sumber sukacita kami, yang akan memberikan kekuatan kepada kami, yang akan menghibur kami, yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur. Kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami, meninggikan Engkau Tuhan Yesus, nama di atas segala nama yang layak untuk disembah. Dan kami percaya setiap pujian yang disampaikan oleh umat-Mu, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan,
menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, yang membawa hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Shalom, puji Tuhan ya. Seberapa kita yang hadir, saya percaya sukacita Tuhan memenuhi hati kita ya, karena kita punya Tuhan Yesus ya, sumber penolong, sumber sukacita, sumber kekuatan, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tidak mau kehilangan sukacita kita ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah orang percaya yang dapat dipercaya. Sekali lagi, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah orang percaya yang dapat dipercaya. Mari kita akan buka Alkitab. Kita akan baca dari kitab Keluaran pada pasal yang ke-18. Keluaran pada pasal yang ke-18 di ayat yang ke-21. Keluaran 18 di ayat yang ke-21. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya dibuka untuk Alkitab saja ya. Keluaran 18 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu, dari seluruh bangsa Israel, orang-orang yang cakap, punya skill ya, dan takut akan Allah. Ini kalimat berikut adalah perhatian kita. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau dibaca pada perikop ini, Musa waktu itu punya sebuah tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah, sekaligus memberi arahan nasihat, sekaligus juga mengadili ya jikalau ada perselisihan di antara orang Israel. Nah, mulai dari pagi sampai petang, karena orang Israel jumlahnya cukup banyak, jumlahnya cukup besar, dan mereka juga tentunya punya masalah, punya kesulitan, maka banyak dari mereka yang setiap hari itu datang ke Musa, menghadap ke Musa untuk minta nasihat, untuk diberi petunjuk, untuk diadili, untuk masalahnya diselesaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, Musa secara fisik menjadi lelah karena setiap hari dari pagi sampai petang itu begitu banyak orang-orang Israel yang datang kepada Musa. Musa sendirian, satu orang diri, ya, seorang diri menyelesaikan tugas seperti ini. Nah, ketika mertua Musa, Yitro, datang mengunjungi Musa, Yitro melihat, loh, kamu kok seperti ini Musa? Kenapa kamu jalankan tugas ini sendirian? Ini tidak baik, ini kurang tepat. Seharusnya engkau punya wakil, engkau punya orang-orang yang mendampingi engkau, supaya engkau tidak melakukannya sendirian dan menjadi sangat berat bagimu. Ya, nah
Akhirnya Musa mencari siapa ya orang-orang yang bisa dijadikan pemimpin ya, karena Musa mendengar nasihat, masukan dari mertuanya, dan setelah dipertimbangkan ini sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dicarilah orang-orang dengan kriteria dikatakan cakap, takut akan Allah, dan dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya. Untuk apa? Jadi pemimpin. Wakilnya Musa, ada yang mimpin 1.000 orang, ada yang mimpin 100 orang, ada yang mimpin 50 orang, dan ada yang memimpin 10 orang. Jadi ternyata Bapak Saudara, dari ayat ini kita bisa lihat dicari orang yang dapat dipercaya. Karena itulah judul perenungan firman Tuhan, orang percaya atau orang Kristen, anak Tuhan, umat Tuhan yang dapat dipercaya. Karena memang dicari orang yang dapat dipercaya. Ada seorang yang bernama Warren Buffett, ya, Warren Buffett itu berkata bahwa dalam merekrut seorang karyawan atau seorang pekerja itu paling tidak ada 3 syarat. Ini si Warren Buffett berkata begitu ya. 3 syarat yang harus dimiliki oleh seorang karyawan, calon pekerja. Yang pertama, skill. Skill ini keahlian, ya, kecakapan. Yang kedua, semangat. Dan yang ketiga, integritas. Ya, jadi Warren Buffett berkata, kalau mau cari karyawan, cari pegawai, cari pekerja, harus punya atau memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama skill, yang kedua semangat, dan yang ketiga integritas. Jika seorang calon karyawan hanya memiliki skill yang hebat dan semangat yang tinggi, namun tidak memiliki integritas ini bicara tentang karakter, ya. Jadi calon karyawan ini hanya punya skill dan semangat. Skillnya hebat, semangatnya tinggi, tapi tidak punya integritas. Nah, kalau itu dipilih, maka kita yang bos atau yang memilih karyawan ini sedang menciptakan bom waktu bagi diri kita sendiri. Ya, saya ulang ya. Kalau seorang bos pimpinan hanya memilih calon pegawai, calon pekerja yang punya skill dan semangat saja, tapi nggak punya yang ketiga, yaitu integritas, nggak punya. Dimana integritas ini bicara tentang karakter. Maka sesungguhnya pemimpin atau bos itu sedang membuat sebuah bom waktu bagi dirinya sendiri. Sudah tahu bom waktu? Bom waktu itu sewaktu-waktu akan meledak. Kalau bom waktu itu meledak, maka akan merusak dan menghancurkan. Ini yang terjadi kalau memilih calon pekerja yang hanya punya skill dan semangat saja. Jadi integritas, karakter juga sangat dibutuhkan. Memang skill harus ada, saudara. Kalau tidak punya skill, nanti mengerjakannya bagaimana? Tapi skill bisa diajari, bisa. Kalau orangnya mau belajar, skill diajari, bisa. Ya. Semangat juga penting. Kalau tidak punya semangat, nanti malas-malesan, asal-asalan. Tapi yang ketiga, yang terpenting adalah punya integritas, karakter. Skill dan semangat memang dapat membuat kita ke puncak, tetapi karakterlah yang membuat kita bisa tetap bertahan di atas. Sekali lagi,
skill dan semangat memang bisa membuat kita menuju ke puncak, menuju ke atas. Tetapi hanya karakterlah yang membuat kita bisa tetap ada di atas. Ya, jadi karakter penting. Lebih lanjut, Warren Buffett berkata dibutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi. Ya, reputasi, nama yang baik, orang yang dapat dipercaya. Untuk membangun itu dibutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun dari pengalaman Warren Buffett. Tetapi untuk menghancurkan reputasi hanya butuh waktu 5 menit. Wah, perbandingannya drastis. Bangun reputasi jadi orang yang dapat dipercaya itu ternyata butuh waktu sekitar 20 tahun untuk menunjukkan, untuk membuktikan. Tetapi menghancurkan hanya butuh waktu 5 menit. 20 tahun dibanding 5 menit jauh sekali. Kepercayaan itu dibangun bukan secara otomatis. Karena itulah kepercayaan harus dijaga supaya tidak hilang. Ya, kepercayaan itu dibangun dan tidak secara otomatis. Itulah sebabnya kepercayaan harus dijaga agar tidak hilang. Jika Anda seorang pemimpin, ini Warren Buffett berkata, rekrutlah orang-orang yang dapat dipercaya. Pilihlah orang-orang yang dapat dipercaya. Jika Anda seorang karyawan, jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, jadi ini nasihat atau pengalaman dari Warren Buffett sehingga dia menyampaikan hal-hal seperti ini. Oke. Nah, secara umum syarat untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya itu ada 3. Ini secara umum ya. Saya baca di sebuah buku menurut orang-orang, pandangan orang-orang secara umum menjadi pribadi yang dapat dipercaya itu punya 3 syarat. Yang pertama, mampu menjaga rahasia. Rahasia. Ya. Jadi maaf, tidak menjadi orang yang gampang membuka rahasia. Bocor mulut, tidak boleh. Itu tidak bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya dikatakan syarat yang pertama secara umum mampu jaga rahasia. Top secret, wah ini rahasia yang sangat penting. Tidak boleh diucapkan, tidak boleh disampaikan, tidak boleh dibocorkan, tidak boleh. Yang kedua, memiliki kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Memiliki kesesuaian. Kesesuaian itu sama, gitu ya, antara perkataan dan perbuatan. Jangan sampai perkataannya muluk, perkataannya tinggi, perbuatannya kosong. Ini orang yang tidak bisa dipercaya. Termasuk dalam soal janji. Bagaimana? Janji diucapkan, perbuatannya bisa ditepati atau tidak? Jangan-jangan hanya menjadi orang yang suka ngobrol janji. Sebuah lagu berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, itu banyak orang seperti itu, Sob ya. Janjinya setinggi langit, buktinya tidak ada. Ya, dulu kalau berguru sama teman-teman waktu SMA, saya sering dengar kata gedabrus, ya. Gedabrus itu ngomongnya gede, ngomongnya muluk, ngomongnya tinggi, buktinya tidak ada. Orang yang bisa dipercaya yang kedua, dia memiliki kesesuaian antara perkataan, omongan dengan perbuatannya, termasuk dalam soal menepati janji. Yang ketiga, secara umum syarat untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, yang pertama mampu jaga rahasia, yang kedua
memiliki kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, mampu bekerja sama secara tulus dan bertanggung jawab. Sekali lagi, mampu bekerja sama, karena kan dalam hidup di dunia ini kita makhluk sosial, kita butuh orang lain. Nah, dalam hubungan dengan orang lain ini ada kerjasama dalam keluarga, kerjasama dengan rekan kerja, dalam gereja kerjasama dengan rekan sepelayanan, dan seterusnya. Nah, orang yang dapat dipercaya, dia mampu bekerja sama secara tulus. Nah, ini kita kok tidak boleh kalah sama kucing, ya. Kucing aja mau dengar firman masuk gereja. Nah, ini umat Tuhan kalau nggak mau dengar firman, wah repot ini ya. Nah, jadi mampu bekerja sama secara tulus. Jadi kalau kerjasama dengan hati yang tulus, ini orang yang dapat dipercaya. Kalau yang tidak bisa dipercaya, suku kerjasama tapi punya trik-trik yang licik, kotor. Ini ada orang-orang seperti ini, suku. Mereka ini orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau yang bisa dipercaya, dia mampu bekerja sama secara tulus dan bertanggung jawab. Ya, ini secara umum syarat untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Yang pertama, mampu jaga rahasia, tidak boleh bocor mulut. Yang kedua, memiliki kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dan yang ketiga, mampu bekerja sama secara tulus dan bertanggung jawab. Nah, dalam Alkitab ditunjukkan ada contoh orang yang dapat dipercaya oleh orang di sekitarnya. Ayo kita lihat ya, ini contohnya siapa ini. Dalam Alkitab contoh orang yang dapat dipercaya oleh orang di sekitarnya, salah satunya adalah Yusuf. Yusuf anak dari Yakub. Waktu Yusuf ada di rumah ayahnya, Yusuf ini adalah orang yang bisa, anak yang bisa dipercaya oleh ayahnya. Yusuf berbicara benar, tulus, dan apa adanya. Jadi kalau ngomong, bicaranya ini benar, tulus, dan apa adanya. Ketika disuruh oleh ayahnya, ia melakukannya dengan tanggung jawab. Ayo kita akan lihat ayatnya saudara ya, dalam kitab Kejadian pada pasal yang ke-37 di ayat yang ke-2 mulai. Kejadian 37 ayat yang kedua. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa melihat dari Alkitab. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. 17 tahun itu usia muda, boleh dikatakan usia remaja yang akan menuju ke dewasa. Biasa mengembalakan kambing domba. Jadi usia muda mulai dilatih kerja, biasa mengembalakan kambing domba. Anak-anak muda umur 17 tahun apa yang dilakukan? Main game, main gadget, nonton TV, jalan-jalan terus sama teman, atau seperti Yusuf biasa mengembalakan kambing domba. Wah, mulai dari muda sudah belajar tanggung jawab, punya tanggung jawab. Lanjut, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Bilha dan Silpa ini adalah gundik-gundik dari Yakub. Jadi Yakub itu punya dua istri, dua gundik. Dua istri yaitu Lea dan Rahel. Dua gundik ini yaitu budak-budak dari istri-istrinya. Ya.
Nah, yang kerja itu adalah anak-anak dari budak-budak perempuan, ya, anak-anak dari Bilha dan Silpa. Ini budak-budaknya Lea dan Rahel. Tapi Yusuf, anaknya Rahel, ikut kerja dengan anaknya budak. Ini kok nggak main-main, so. Anak-anak yang lain mungkin merasa dulu, ya, tapi Yusuf ikut kerja. Padahal Yusuf ini paling dicintai oleh ayahnya, tapi dia sudah belajar kerja, belajar tanggung jawab, belajar dapat dipercaya semenjak muda. Saya lanjut. 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saya lompat ya, pada ayat yang ke-12, tetap Kejadian 37 ayat 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Ini ada satu masa saudara Yusuf yang mengembalakan, tapi agak jauh. Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapak. Disuruh nengok saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba di tempat yang jauh. Yusuf langsung bilang, siap. Kalau zaman sekarang bilang siap 86. Iya Bapak. 14. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. 15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sautnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. 17. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Stop sampai situ. Kalau saudara baca sekilas enteng ya, tapi kalau direnungkan dengan baik, ini tidak gampang. Orang masih muda disuruh menengok saudara-saudaranya mengembalakan agak jauh dari rumah, pergi sampai di tempat tujuan, tidak ketemu. Alkitab berkata Yusuf kesana kemari, berusaha mencari, berusaha bertanggung jawab dengan tugasnya, berusaha menjadi orang yang dapat dipercaya. Ketemu sama orang, dia tanya, di mana ya saudaraku? Kok aku tidak ketemu? Nah, orang itu kebetulan tahu. Orang itu bilang, oh, pergi lagi ke tempat yang lain, agak jauh. Yusuf menyusul ke tempat yang lebih jauh. Tidak gampang, so. Ini kalau anak usia 17 tahun lakukan seperti ini, tidak gampang. Loh, sungguh tidak gampang, so. Jangan lagi anak umur 17, anak umur 25, anak umur 30 suruh kayak gini belum tentu mau. Ngapain? Capek-capek pergi jauh, lebih baik suruh aja budak ayah. Kan ayah punya hamba, punya budak banyak. Suruh mereka yang berangkat. Ngapain kok mesti aku? Aku nggak mau. Aku mau main game. Aku mau main PlayStation. Sorry ya Pak Yakub, aku nggak mau. Tapi Yusuf tidak demikian. Dia lakukan, dan ketemu, dicari sampai ketemu. Semenjak muda jadi orang yang bertanggung jawab, orang yang dapat dipercaya. Ini di rumah ayahnya seperti ini, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, singkat cerita, Yusuf kan akhirnya dijual jadi budak. Ketika ada di rumah Potifar, sang tuan yang ada di Mesir, Yusuf ini ternyata bekerja dengan sangat baik dan berlaku benar, sehingga menjadi andalan bagi Potifar untuk urusan seluruh rumahnya. Bahkan Yusuf tetap menjaga kepercayaan tuannya dengan menolak rayuan dari istri tuannya.
Istri tuannya lihat Yusuf tergoda, waduh, ini orang satu ini kok luar biasa ya, baik, tanggung jawab, ganteng lagi, sikapnya aduh manis. Istri Potifar jatuh hati, goda Yusuf tidak mau, karena Yusuf menjaga kepercayaan tuannya. Saudara bisa baca ya, ayo kita lihat dalam kitab Kejadian. Ini kata-kata yang indah yang disampaikan oleh Yusuf. Kejadian 39, Kejadian 39 di ayat yang ke-7 mulai. Kejadian 39 ayat 7 ya. Selang beberapa waktu istri tuannya, istri Potifar, memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. 8, sudah perhatikan. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf dan berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Stop sampai sini. Wah, luar biasa. Benar-benar bukan cuma jago kandang, bukan cuma bisa dipercaya di rumah ayahnya, di luar sebagai budak Yusuf bisa dipercaya. Naik, dapat promosi, akhirnya jadi orang yang mengatur semua urusan rumah Potifar. Ketika Potifar pergi, istrinya menggoda Yusuf. Yusuf tidak mau, jangan. Memang Tuan Potifar menyerahkan semua yang di rumah ini kepadaku, tapi kalau enggak, engkau itu istrinya. Digoda. Biasanya saudara, pria yang goda wanita itu biasanya saudara ya. Tapi kali ini wanita yang goda pria. Aduh, di sini saudara ya. Ini betul-betul malu-maluin. Sudah punya suami lagi saudara. Wah, ya. Tapi Yusuf bilang tidak. Yusuf menjaga kepercayaan tuannya. Yusuf juga takut akan Allah. Tapi ada konsekuensi. Istri Potifar ngamuk, difitnah, masuk penjara. Ya. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Di penjara pun ternyata di rumah ayahnya hebat, di rumah Potifar hebat juga. Nah, waktu di penjara ternyata Yusuf juga menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Rumah Potifar, penjara, tidak merusak kualitas moral Yusuf. Sekali lagi, rumah Potifar dan penjara tidak merusak kualitas moral Yusuf. Biasanya orang kalau di tempat jauh dari keluarga, aduh, kacau ya. Apalagi masuk di tempat penjara. Penjara itu kan banyak orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kriminal. Nah, kumpul sama orang-orang seperti itu, asalnya tidak terlalu jahat, jadi tambah jahat. Asalnya tidak terlalu rusak, jadi tambah rusak. Karena apa? Kumpul sama orang-orang yang seperti itu. Tapi Alkitab mencatat di penjara pun kualitas moral Yusuf tidak rusak. Ini menunjukkan Yusuf punya track record sebagai pecinta kebenaran yang sungguh indah.
track recordnya Yusuf indah. Ya, bagaimana dengan track record kita? Yusuf punya track record yang luar biasa sebagai pecinta kebenaran. Ya, itulah sebabnya tidak heran waktu dia akhirnya diangkat jadi pemimpin nomor 2 di Mesir sesuai dengan mimpinya. Tidak heran, ini bukan ujuk-ujuk ya. Ini bukan tiba-tiba. Ini bukan surprise, bukan. Sudah ada pembuktian, sudah ada track record yang dilakukan oleh Yusuf. Jadi tidak salah kalau Tuhan milih Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Ya, ini contoh yang pertama. Seorang yang dapat dipercaya oleh orang di sekitarnya, mulai di rumahnya sendiri, di rumah Potifar, sampai pada di dalam penjara, tetap jadi orang yang dapat dipercaya. Contoh yang kedua adalah Daud. Memang Daud pernah jatuh dalam dosa, ya, beberapa kali. Dan yang paling fatal waktu Daud berzina dengan Batseba dan akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap suami Batseba, yaitu Uria. Ini memang dosa. Tapi Daud sadar bertobat. Ditegur, Daud sadar, menyesal dan bertobat. Ya. Nah, Daud sebagai orang ditulis di Alkitab sebagai orang yang bisa dipercaya oleh Allah. Dibuktikan Daud tetap menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Ketika dia sedang berada dalam masa-masa yang sulit, sedang berada di lembah kekelaman, Daud tetap percaya Tuhan bersamanya. Itu ada di kitab Mazmur. Ayo kita lihat Mazmur pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Mazmur 23 ayat yang ke-4. Sekalipun aku, Daud, berjalan dalam lembah kekelaman, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Engkau, Tuhan, besertaku. Daud di masa yang sulit, Daud menjadikan Tuhan Allah sebagai pusat hidupnya. Sehingga walaupun masa sulit, dia tidak kecewa, dia tidak kehilangan harapan, tidak. Karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Nah, ketika Tuhan membawa Daud untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, ia tetap percaya dan berkata, semua itu karena Tuhan. Sekali lagi, ketika Tuhan membawa Daud untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, Daud tetap percaya dan berkata, semua itu karena Tuhan. Mari kita lihat Mazmur. Mazmur pada pasal yang ke-20 di ayat yang ke-6. Mazmur 20 ayat yang ke-6 pada Alkitab elektronik. Tapi kalau di Alkitab manual, Alkitab buku, itu di ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan, sekali lagi Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ada kata Tuhan memberi kemenangan. Ketika Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, Daud tidak takabur, Daud tidak sombong, Daud tidak berbangga diri, tidak. Tapi dia berkata Tuhan yang memberi kemenangan. Ya, di masa yang sulit, Daud tetap percaya Tuhan bersamanya. Kalau dia sukses, mengalami kemenangan demi kemenangan, dia tetap percaya dan berkata Tuhan yang beri aku kemenangan. Ketika Daud hanya dipercaya mengembalakan 2-3 ekor, dicatat 2-3 ekor kambing domba ya. Daud totalitas, kalau ada beruang yang hendak mengganggu kambing domba 2-3 ekor, dia
Dikatakan aku tangkap, ya, beruang, binatang buas ditangkap, dikalahkan, diusir, supaya tidak mengganggu kambing domba. Cuma 2-3 ekor, tapi Daud totalitas. Dia jalankan tugasnya dengan sangat bertanggung jawab, dapat dipercaya. Hingga satu saat Tuhan mempercayakan Daud untuk mengembalakan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Hatinya tidak berubah, ia tetap mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya Daud diakui sebagai orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Orang biasanya kalau masa sulit mulai kecewa, mulai jauh dari Tuhan, ataupun sebaliknya mengalami sukses mulai sombong, lupa sama Tuhan. Daud enggak, masa sulit, sukses, tetap Tuhan jadi pusat hidupnya. Ketika dia punya tugas yang kecil, dia lakukan dengan tanggung jawab. Setia dalam perkara kecil, diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar, mengembalakan bangsa Israel, bangsa yang besar. Ya, jadi ini contoh-contoh orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya, dia akan memiliki komitmen. Komitmen itu punya 4 arti. Komitmen. Yang pertama, komitmen itu punya arti hatinya tetap, hatinya teguh, berketetapan hati. Suami istri harus punya komitmen, hatinya tetap. Tetap dengan siapa? Tetap dengan pasangannya. Jangan sampai, wah sudah 5 tahun, ini istriku kok tambah gendut ya. Sudah 5 tahun suamiku kok seperti ini ya. Tidak seperti kayak temanku. Temanku itu wah lebih ganteng atau lebih cantik, lebih begini. Mulai banding-bandingkan, hatinya mulai goyah. Ya, CLBK katanya, cinta lama bersemi kembali. Ini gawat ini ya. Jadi saya ingatkan ya, kalau yang sering reuni dengan teman-teman lama, saya ingatkan ada banyak kejadian suami istri yang rumah tangganya hancur karena reuni ketemu sama mantan pacar dulu. Waduh, loh, kamu gimana kabarnya? Iya gini, aku baru cerai sama istriku. Waduh lah, kok tepat. Mari pisah sama bojone. Lah aku juga sama suamiku lagi tidak harmonis. Nah ini ketemu mantan pacar, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Komitmennya goyah, hatinya goyah. Orang yang punya komitmen, berketetapan hati, tidak goyah. Hatiku tetap, aku harus mencintai suamiku, aku harus mencintai istriku, apapun yang terjadi. Karena apa? Janji diucapkan sampai maut memisahkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, komitmen itu tetap melekat, tetap nempel, tetap melekat. Seperti Ruth dengan mertuanya. Mertuanya tidak punya apa-apa, kere. Tapi Ruth tetap nempel sama mertuanya. Ruth bilang, di mana engkau berada, aku akan ada di situ. Wah, luar biasa. Karena itulah sampai diakui seorang menantu yang lebih hebat daripada 7 anak laki-laki. Itulah Ruth, seorang yang punya komitmen, tetap melekat. Yang ketiga, komitmen itu melakukan apa yang dikatakan, melakukan apa yang dijanjikan. Jadi kalau ngomong, kalau janji, hati-hati. Orang yang komitmen harus melakukan apa yang dikatakan, melakukan apa yang dijanjikan. Karena itu tidak boleh gampang-gampang ngomong, tidak boleh gampang-gampang janji. Nanti tidak bisa menepati, sering melanggar janjinya sendiri. Lebih baik diem,
Lebih baik diem, tidak usah janji, tidak usah ngomong. Kalau bisa dilakukan ya kita lakukan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Karena kita nggak ngomong, karena kita nggak janji. Orang yang komitmen dia akan lakukan apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan. Ingat kisah Yefta. Yefta berjanji, kalau aku menang perang, apa yang keluar pertama kali dari rumahku, ku persembahkan sebagai korban bakaran. Yefta perang menang. Dia sukacita, dia pulang ke rumahnya. Waktu pulang ke rumahnya lemes, kaget. Yang keluar pertama kali dari rumahnya menyambut Yefta adalah anaknya perempuan sematawayang. Saudara bayangkan ya, anak sematawayang. Janjinya Yefta yang keluar pertama kali menemui aku setelah aku menang perang, aku persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Kalau kita jadi Yefta gimana saudara? Tuhan, ampuni ya Tuhan, sorry, mulutku kepleset Tuhan, mulutku terburu-buru mengucap janji, maaf ya, ampun. Tapi Alkitab mencatat Yefta menepati janjinya. Meskipun hatinya hancur, anaknya perempuan satu-satunya dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah sesuai janjinya. Orang yang punya komitmen melakukan apa yang dikatakan, melakukan apa yang dijanjikan. Karena itu jangan cepat janji, jangan cepat ngomong. Diam itu emas. Yang keempat, yang terakhir, orang yang bisa dipercaya punya komitmen. Komitmen yang keempat adalah setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir, setia sampai mati. Waktu di kayu salib, Tuhan kalau mau melawan orang-orang yang menyalibkan dia bisa. Tapi Tuhan Yesus setia dengan tugas yang diberikan oleh Bapaknya, mati di atas kayu salib. Meskipun berat, Tuhan setia menjalankan tugasnya, setia sampai akhir. Ya, jadi komitmen itu dimiliki oleh orang yang bisa dipercaya. Komitmen punya 4 arti. Yang pertama, berketetapan hati. Yang kedua, tetap melekat. Yang ketiga, melakukan apa yang dikatakan, dijanjikan. Yang keempat, setia sampai akhir. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara saya sebagai umat Tuhan bisa jadi orang yang dipercaya, wah, hasilnya indah. Mari kita buka Amsal 28 ayat yang ke-20 bagian A. Ini sebagai ayat-ayat yang terakhir. Amsal 28 ayat yang ke-20 bagian A. Demikian firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kata berkat di sini bukan hanya soal uang, bukan hanya soal jasmani, tapi kata berkat di sini baik berkat rohani, demikian juga berkat jasmani. Yang dapat dipercaya dapat berkat, bahkan dapatnya itu dikatakan banyak. Nah, kalau sudah dapat banyak berkat, karena bisa dipercaya, jangan takut. Aduh, nanti berkat yang aku terima ini bagaimana ini? Kan banyak ini. Nanti jangan-jangan hilang, diambil orang, nanti jangan-jangan dirampas orang. Tidak usah takut. Satu ayat penutup terakhir, 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Setelah ini pelan-pelan mimbar, silakan maju ke depan. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sudah perhatikan kalimat yang berikut. Dan aku yakin bahwa Dia, Tuhan, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saya ulangi, Allah
Dia Allah berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Ya. Apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan? Berkat tadi. Saudara tidak perlu takut. Tuhan dikatakan berkuasa memelihara. Kalau ada yang mau merampas, Tuhan yang bela kita, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga. Nggak bisa. Kalau jadi orang yang dapat dipercaya. Jadi orang yang dapat dipercaya sungguh indah. Mari sama-sama kita belajar. Katakan, Tuhan, aku mau belajar jadi orang percaya yang dapat dipercaya. Awalnya jadi orang percaya, kemudian meningkat jadi orang yang dapat dipercaya, dan akhirnya menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dahsyat, saudara. Ya, jadi awalnya cuma jadi orang percaya, awalnya saudara, ya. Tapi meningkat jadi orang yang dapat dipercaya, dan akhirnya jadi orang kepercayaannya Tuhan. Wow, sungguh indah. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Salah satu pujian kita akan katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, selidiki aku, selidiki kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang marah dan menilai hidupku. Sekali katakan, selidiki Sungguh Engkau
firman Tuhan yang sudah kami terima bersama, di mana Tuhan mencari dan merindukan supaya setiap kami umat-umat Tuhan boleh menjadi umat Tuhan, orang percaya yang dapat dipercaya, baik dipercaya oleh sesama manusia, khususnya dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena itu kami mau belajar untuk punya komitmen, ketetapan hati, tetap melekat kepada Tuhan, melakukan apa yang kami ucapkan, apa yang kami janjikan, dan setia sampai akhir. Hasilnya sungguh indah. Kami akan dapat banyak berkat, bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Dan Tuhan akan pelihara apa yang sudah dipercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel. Tuhan Engkau berkati di dalam iman rohani, kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi, kesehatan, diberkati Tuhan. Bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah pergumulan, kami percaya pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Mungkin ada juga yang sedang bepergian, lindungi sertai mereka. Terima kasih Bapak. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati. Sampai berjumpa di